Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini kita mau sharing mengenai inovasi pembelajaran daring dengan membuat video pembelajaran dan memanfaatkan rumah belajar. Nah, ini adalah salah satu metode yang akan digunakan agar siswa tidak bosan dalam menjalankan PJJ. Sebelumnya saya mau minta bantuannya untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Nanti di situ juga ada survei kepuasan yang Bapak dan Ibu bisa isi. Sebentar, saya share dulu ya. Ya, kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu. Sebentar, saya screen sharing terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu mengenai inovasi pembelajaran daring dengan membuat video pembelajaran dan memanfaatkan sumber belajar. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Untuk absensinya sudah saya share melalui chat. Jadi di masa pandemi ini pendidikan masih dilakukan secara daring atau yang kita kenal dengan istilah PJJ. Bapak Ibu sudah tahu ya pastinya. Nah, sebagai guru kita dituntut untuk melek teknologi dan melakukan berbagai terobosan inovasi pembelajaran yang kreatif dan menarik agar siswa dapat terus tertarik untuk belajar. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat video pembelajaran. Di sini agar siswa tidak bosan dan jenuh jika hanya membaca teks materi dari buku atau e-book. Nah, tentunya Bapak Ibu juga pasti sudah terbiasa dengan membuat video pembelajaran. Makanya di sini saya hanya sharing berbagi pengetahuan dan mungkin bahkan ada kemampuannya yang lebih jago dibandingkan saya. Nah, bagaimana membuat video pembelajaran? Nah, mari kita simak ya Bapak Ibu. Karakteristik media video di sini karakteristiknya adalah yang pertama, dengan membuat media video akan menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan. Kemudian, mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas, karena terlalu besar, contohnya objek gunung, ataupun terlalu kecil, contohnya kuman. Nah, ini biasanya dipelajari juga di biologi, atau terlalu abstrak, misalkan bencana di geografi ya, terlalu rumit, misalkan proses produksi, bahkan terlalu jauh, yaitu kehidupan di kutub dan lain sebagainya. Jadi dengan pembuatan media video ini sangat membantu jika kita ingin menampilkan objek-objek yang sulit kita ajarkan. Lalu mampu mempersingkat proses, misalnya proses penyemaian padi hingga panen. Jadi waktu yang dibutuhkan lama dengan video akan menjadi singkat. Dan memungkinkan adanya rekayasa atau animasi. Alat yang dibutuhkan kurang lebih untuk membuat video pembelajaran bisa menggunakan kamera, bahkan smartphone juga bisa. Lalu green screen di sini bisa kita beli misalkan kain berwarna hijau atau mungkin cat tembok di rumah bisa kita warnai hijau. Lalu tripod, lighting atau cahaya, dan mikrofon. Nah, biasanya kalau untuk yang simpelnya, kita bisa menggunakan hanya kamera, handphone, green screen, ataupun tripod. Untuk lampu dan mikrofon sebenarnya masih bisa tidak digunakan. Namun, jika hasilnya ingin lebih maksimal, itu bisa digunakan. Yang penting kita di tempat cahayanya yang terang. Kemudian, tips dan trik dalam memproduksi video pembelajaran menggunakan smartphone yang lebih mudah di sini. Kita atur dengan baik setting aplikasi kamera. Kita buka aplikasi kameranya, lalu tingkatkan resolusi video setinggi mungkin. Dan aktifkan video stabilization-nya. Kemudian pastikan tentunya daya baterainya harus mencukupi. Lalu memori penyimpanannya mencukupi. Install aplikasi editing video, misalkan KineMaster dan ada yang sebagainya. Lalu siapkan tripod atau bisa menggunakan meja. Lalu siapkan layar green screen, lalu ambil gambar dengan posisi landscape ya, Bapak Ibu jangan portrait, lalu hindari menggunakan lampu flash dan fitur zoom yang dimiliki handphone. Dan gunakan fitur HDR untuk meningkatkan detail pada gambar video yang dihasilkan.
lalu bisa beri jeda 2-3 detik sebelum dan sesudah merekam. Kenapa? Hal ini untuk tempat transisi antar video dalam aplikasi editing. Dan pastikan pencahayaan cukup. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat video pembelajaran? Di sini kita pertama tentukan dulu ide atau materi yang akan kita buat video. Kalau sudah kita tentukan, kemudian kita cari sumber referensi materi dan gambar yang paling penting. Biasanya di sini saya menggunakan PNG ya agar lebih bagus hasilnya untuk gambarnya. Lalu menentukan format sajian, misalnya dokumenter, kuis, news, naratif, tutorial, talk show, atau bisa yang lain-lain, dan pilihlah yang tepat sesuai materi dan kemenarikan. Lalu selanjutnya adalah membuat skenario atau naskah. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dalam pembuatan skenario atau naskah ini. Jadi, ketika kita akan membuat video pembelajaran, jangan hanya langsung depan kamera, lalu berbicara spontan. Nah, ini hasilnya nanti tidak akan maksimal, bahkan bisa beberapa kali tag karena adanya kesalahan ketika kita berbicara menjelaskan di depan kamera. Lalu setting lokasi atau rekaman. Setting lokasi rekaman tadi, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan rekaman, lalu proses editing. Nah, kalau udah selesai kita bisa langsung share di media sosial ataupun di YouTube. Nah, ini adalah contoh video pembelajaran yang saya buat dan sudah saya share ke anak-anak tadi di kelas 7, kebetulan pembelajaran materinya transformasi energi dalam sel. Nah, di sini saya kirim melalui Google Classroom linknya, dan untuk agar memastikan siswa kita menonton video ini, saya minta mereka sebagai nilai partisipasi itu komen nama lengkap beserta kelasnya. Ini masih sederhana juga sih ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Kelihatan ya videonya Bapak Ibu? Hai anak-anak, apakah ada kipas angin? Coba sebutkan perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Ya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lalu, apakah perubahan energi terjadi juga pada makhluk hidup? Bagaimana prosesnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar mengenai transformasi energi dalam sel. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, mampu menjelaskan konsep transformasi energi dalam sel. Kedua, mampu menganalisis transformasi energi adalah proses perubahan suatu energi dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Transformasi energi pada makhluk hidup terjadi di dalam sel. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup. Tapi inilah bentuk sel. Pada organisme autotrof seperti tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis, terjadi transformasi energi di dalam sel, tepatnya pada bagian klorofil, yaitu terjadi proses perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dan energi potensial. Sedangkan pada organisme heterotrof seperti hewan dan manusia, kita percepat ya Bapak Ibu. 6 H12. Ya, kurang lebih seperti itu untuk video pembelajarannya, hasilnya. Di sini untuk pengeditan videonya saya menggunakan aplikasi Camtasia. Jadi aplikasi Camtasia ini bisa diinstal di laptop ataupun PC. Kalau menggunakan HP bisa menggunakan KineMaster yang waktu itu sudah dijelaskan oleh Pak Bari kalau nggak salah.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik editingnya ya Bapak Ibu, karena untuk pengambilan gambar itu kita cukup buat naskah yang paling penting, nanti bisa sambil melihat ketika kita rekaman, melihat naskah, jadi ngeteknya nggak terlalu banyak, sekali jadi juga bisa 1 atau 2 kali langsung bisa untuk diedit. Kemudian yang penting kita menggunakan tripod agar gambarnya tidak goyang-goyang. Nah, untuk penjelasan mengenai aplikasi Camtasia, yang pertama di sini setelah kita install, lalu kita klik new project, kemudian kita nanti klik, ini tampilannya ya Bapak Ibu, kemudian kita klik import media. Nah, di sini kita mau masukin video yang tadi sudah kita rekam sama background yang akan kita gunakan, karena kan kita pakai green screen. Lalu sama juga animasi-animasi atau gambar-gambar yang akan kita sisipkan. Nah, ini hasilnya setelah kita klik import media, nanti kita pilih filenya itu disimpan di mana. Selanjutnya, nah ini setelah diimport tadi, dia sudah tersimpan di bagian media ini, lalu tinggal kita masukin nih ke track-track. Nah, di sini tracknya awal buka kita cuma ada 1 track saja. Nah, untuk menambahkan kita klik tanda plus ini, nanti akan muncul track 2, track 3, track 4, dan seterusnya. Kita mau butuh berapa track itu bebas. Nah, biasanya track 1 ini digunakan untuk audio atau musik. Dan track 2-nya ini untuk background-nya, track 3-nya untuk video kita, track 4 nanti untuk gambar-gambar, dan track 5 itu untuk tulisan. Kita lanjut. Nah, setelah itu tinggal kita tarik aja. Pertama, background-nya dulu, ini ditarik ke track 2, karena track 1-nya nanti kita gunakan untuk musik. Lalu untuk file videonya yang tadi di green screen ini kita tarik ke track 3. Nah, ini untuk background-nya ini kita tinggal tarik aja, ini dipanjangin sesuai dengan panjang dari video. Kemudian kita masukkan visual effect untuk mengganti si green screen-nya ini. Diklik di bagian ini menunya, visual effect, lalu kita pilih remove a color. Nah, setelah itu lalu kita tarik. Ini kita tarik, masukin ke track 3 yang video kita tadi itu. Nah, selanjutnya di sini di menu sebelah kanan, nah ini ada pilihan warna hijau yang disesuaikan. Tinggal diklik, nanti ditaruh di gambar kita, berubahlah background yang sudah kita pilih ini dari hijau berubah menjadi biru. Lalu ini kita bisa pilih toleransi sama softness-nya biar tidak terlalu terlihat terpisah gambar background sama gambar kita. Lalu kita juga bisa atur besar kecilnya ukuran kita di background agar memudahkan untuk menyisipkan tulisan dan gambar-gambar. Setelah itu, nah kita kalau mau masukin audio, nah ini kita tinggal klik audio efeknya, lalu di sini ada beberapa pilihan, ada icon, ada intro, ada musik track. Nah, kalau mau masukin intro itu untuk awal bisa. Nah, untuk musik tracknya kita tinggal buka, nanti ada pilihan musiknya apa saja yang ada di Camtasia ini, tinggal tarik ke track 1. Nah, ini contohnya ada lagunya. Nah, kita tarik ke sini, track 1, lalu kita sesuaikan panjangnya sampai sesuai dengan panjang dari video, durasi video. Nah, selanjutnya kita mau masukin tadi yang tulisan hi. Nah, ini kita masuk ke annotation. Nah, ini tinggal pilih, ada yang warna ungu, pink, hijau, kuning, lalu ada tanda panah, simbol huruf, nah itu beda-beda. Tinggal kita masukin ke track 5. Nah, ini tarik aja, mau yang pakai yang mana ditarik ke track 5. Nah, nanti ini tinggal diedit, mau ditulis apa di tengahnya. Dan ukurannya juga bisa kita edit besar kecilnya, disesuaikan posisinya. Nah, begitupun untuk menulis tulisan atau kalimat, nah ini kita pilih yang tulisan ABC, simbol ABC, tinggal kita tarik ke track 5 di sampingnya, nah nanti akan muncul. Ini juga bisa disesuaikan, lalu size-nya bisa kita ukur besar kecilnya, dan font-nya juga bisa dipilih mau pakai apa.
Nah, untuk menyisipkan gambar, ini kita pakai tadi import media yang sudah diimport, disisipin ke track 4. Nah, ini tinggal ditaruh, sama bisa ini kan ada tanda titik-titik di ujung gambar sel. Nah, ini bisa tinggal ditarik, diperbesar atau diperkecil. Kalau ini untuk tanda panah untuk menunjuk, sama ada di annotation. Selanjutnya kita mau membuat animasi kemunculan dari tulisan ini. Kita tinggal pilih behavior, pilih yang mana, ada drifting, ada pop-up, terserah Bapak Ibu yang mana menggunakannya. Sama caranya tinggal ditarik aja, misalkan kita pilih drifting, nah tinggal ditarik ke gambar, misalkan gambar sel, nah ntar dia menyatu, lalu nanti animasinya akan muncul. Nah, setelah selesai, kita tinggal bisa dilihat di play, ini ada tanda simbol play, kita mau lihat hasilnya, apakah sudah sesuai peletakannya antara tulisan, gambar sesuai dengan video kita. Nah, kalau udah sesuai, baru kita tinggal klik share di ujung sebelah kanan atas. Nah, itu tinggal ada pilihan, bisa mau ditaruh di komputer atau laptop kita, atau langsung di-share ke sosial media, misalkan ke YouTube. Nah, ini nanti ada pilihannya mau di-save sebagai apa. Kalau kita biasanya MP4 ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu untuk bagaimana mengedit video dengan Camtasia yang sederhana dan mudah. Ini biasanya hanya butuh sekitar beberapa jam untuk pengeditan. Kayak kemarin saya bikin tadi malam, besok pagi sudah di-share di YouTube dan digunakan di kelas 7. Selanjutnya, di sini selain menggunakan video pembelajaran agar lebih menarik dan memudahkan kita mengajar kepada anak-anak di masa pandemi ini, kita ada yang namanya portal rumah belajar. Jadi portal rumah belajar ini dia dimiliki oleh Kemdikbud, yaitu Pusdatin. Dia menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Dan rumah belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru dari berbagai jenjang, PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Berarti ini sangat bermanfaat sekali ketika diterapkan pembelajaran secara daring, karena seluruh konten yang ada di rumah belajar ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Ada 4 fitur utama dalam rumah belajar. Yang pertama adalah sumber belajar, laboratorium maya, kelas maya, dan bank soal. Biasanya saya menggunakan sumber belajar dan laboratorium maya, karena biologi banyak prakteknya. Jadi bisa menggunakan animasi yang ada di laboratorium maya. Nah, di sini apa itu sumber belajar? Yaitu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajarnya bisa ditampilkan secara menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Sedangkan untuk laboratorium maya, di sini fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dan dikemas secara bersama dengan lembar kerja siswa dan teori praktikum. Lalu fitur yang ketiga, kelas maya. Nih Bapak Ibu, kelas maya ini sama dengan Google Classroom yang biasanya kita pakai. Tapi ini dibuat oleh Kemdikbud dan bisa kita gunakan untuk membuka kelas bagi anak-anak kita. Ini ada LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Jadi kita bisa berkreasi untuk membuat kelas seperti halnya kita membuat kelas di Google Classroom. Jadi bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Sedangkan bank soal ini adalah fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Jadi kita bisa menggunakan bank-bank soal ini untuk latihan anak-anak, atau bahkan kita juga bisa upload soal kita. Nah, bagaimana untuk mengakses rumah belajar? Nah, ini alamatnya yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Ini sumber belajar yang saya gunakan tadi di pelajaran kelas 7 beserta lab mayanya. Kita
buka dulu ya Bapak Ibu seperti apa. Terlihat ya untuk screen sharingnya Bapak Ibu. Ini adalah web belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di bawahnya ini kita tinggal scroll ke bawah, ada fitur utama, kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Sebenarnya masih ada fitur pendukungnya, peta budaya. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk geografi, Pak Lukman. BSE juga ada, wahana jelajah angkasa, biasanya untuk fisika, bisa digunakan untuk UPMI mungkin. Lalu karya bahasa dan sastra juga nih guru-guru bahasa Indonesia bisa memanfaatkannya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, lalu ada juga edugame. Kita bahas yang sumber belajar dulu, ini yang sudah sering saya gunakan ke anak-anak. Coba sekarang ya Bapak Ibu. Jadi di sumber belajar ini isinya ada dua jenis, ada jenis-jenis video pembelajaran dan konten web. Nah, ini kita tinggal pilih mau mana, kita tinggal search aja, bisa misalkan materinya fotosintesis. Saya mau yang web dulu ya. Nah, ini bisa difilter jenjangnya kelas berapa, kemudian tingkatnya SMP atau SMA. Nah, ini nanti kalau udah diklik akan muncul ini berupa konten, yaitu video-video yang sudah diupload oleh teman-teman kita. Ini semua yang mengisi ini adalah guru-guru dari seluruh provinsi di Indonesia ya Bapak Ibu. Ini adalah hasil karya anak bangsa. Jadi ini kita juga bisa upload, nanti bisa daftar sebagai guru ke rumah belajar ini. Kita nanti tinggal login, nanti kita bisa upload video pembelajaran kalau kita udah punya, diupload, nanti diverifikasi sama Pusdatin, apakah lolos uji verifikasi atau tidak. Kalau lolos nanti akan ditampilkan di sumber belajar ini. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu kalau yang web, biasanya kalau yang ini yang web lebih interaktif untuk anak-anak. Nah, ini dia bentuknya MPI, media pembelajaran interaktif. Nah, ini ada pendahuluannya, kemudian indikatornya, uraian materinya, tinggal diklik. Ini, kemudian foto sistem apa. Jadi anak-anak bisa belajar di sini, reaksi terang seperti apa. Lalu bahkan ada latihan soalnya. Loading, sebentar. Nah, ini latihan soalnya yang bisa dikerjakan anak-anak. Tesnya pun ada. Ya, ini tinggal ketik nama, nanti bisa kerjakan tes. Seperti itu. Kemudian, di sini kita masuk ke lab maya yang saya gunakan untuk tadi pelajaran kelas 7. Nah, ini kalau lab maya linknya beda lagi, kita masuknya ke ini laboratorium maya, klik coba sekarang. Tinggal di search aja, fotosintesis. Enter. Nah, ini ada pilihannya, mau pakai yang mana. Tadi saya pakai yang ini. Nah, ini ada tulisan lakukan percobaan sekarang. Ini sebenarnya bisa ada bahan referensinya, ada bahan teori, LKS-nya juga bisa di-download. Dan lab maya ini bisa kita download, jadi nanti tampilannya bisa dilakukan secara offline. Nah, ini contohnya. Ini kalau kita klik bantuan, ini bisa kita
anak-anak bisa tahu gimana cara menggunakan animasi ini atau aplikasi ini. Nah, kemudian kita selanjutnya, ini ada penjelasannya juga. Nah, ini contoh amati bagian daun. Tinggal klik. Nah, ini ada penjelasan. Cuticula adalah, tinggal klik yang ini, chloroplast adalah, ini phloem, yang ini xilem, dan ini epidermis bawah. Ya, mungkin seperti itu untuk lab maya dan sumber belajar. Sekarang, sebentar. Kita ke kelas maya. Nah, ini kalau kelas maya, ini harus daftar sekolah sebagai penyelenggara. Nah, kemarin saya udah minta izin ke Bu Penny untuk mendaftarkan SMP Garuda Cendekia sebagai penyelenggara di kelas maya ini. Jadi nanti guru-guru bisa daftar dan murid-murid juga bisa daftar kalau guru-guru sudah membuka kelas di kelas maya. Nah, ini ada kelas favorit, terfavoritnya, kelas terbukanya, tinggal diklik, misalkan. Nanti kita bisa klik daftar atau login. Nah, ini kegiatan pembelajaran 1 apa. Jadi fungsinya kayak Google Classroom yang kita gunakan. Kita tinggal mau buka kelasnya berapa dan untuk anak kelas berapa aja. Itu untuk kelas maya. Selanjutnya kita ke bank soal. Nah, ini bank soal, ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, SMK, SLB. Nah, misalkan kita ke SMP kelas 7. Diklik. Nah, mata pelajarannya mau yang mana? Misalkan IPA kelas 7. Nah, ini kita banyak sekali guru-guru di berbagai provinsi yang sudah mengupload soal-soal mengenai IPA kelas 7. Ini kita tinggal lihat. Lalu kita bisa coba untuk mengerjakan soal ini. Anak-anak juga nanti bisa melakukannya. Ini tinggal diklik. Next, misalkan. Jawabannya ini, misalkan A. Next, kayak ujian biasa online ya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu mengenai penggunaan bank soal. Jadi, selain kita bisa sebagai pengguna, kita sebagai guru juga bisa aktif untuk mengisi rumah belajar ini, bisa dari video pembelajarannya atau MPI-nya, soal-soalnya, bahkan tadi kelas digitalnya atau kelas mayanya dengan mendaftar terlebih dahulu, kemudian baru login. Mungkin seperti itu penjabarannya mengenai rumah belajar. Ya, udah selesai Bapak Ibu. Mungkin seperti itulah sesi sharing dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa sekali ya teman-teman, Bu Widya. Nih sebelum kayaknya ada pertanyaan kali ya Bu Widya ya. Buka sesi tanya jawab kan Bu? Iya, boleh. Oke. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ada enggak? Silahkan Bapak Ibu. Tapi sebelum mulai bertanya mungkin saya mohon, karena Bu Widya tadi udah pesen kayaknya butuh foto. Jadi mohon dibuka kameranya, kita foto dulu. Mungkin sambil yang ibu-ibu menyiapkan, kalau mungkin tidak mengenakan jilbab, bisa mengambil jilbab dan lain sebagainya lah ya, untuk bersiap-siap kita foto. Kemudian ada pertanyaan nggak? Pak Dodi nih kayaknya udah siap bertanya. Mana Pak Dodi hilang? Nggak, monggo Pak Dodi, ada pertanyaan silahkan teman-teman. Kayaknya banyak sekali yang mesti ditanyakan nih sama Bu Widya. Karena ini sesi sharing yang luar biasa menurut saya. Ada Pak Dodi? Atau saya mulai dulu deh Bu Wid? Boleh Bu Widya? Privat aja Bu. Ya maunya privat semua Bu Widya. Kayaknya lebih enak privat. Itu Bu,
Bu Widya tadi menggunakan Camtasia. Itu Ya. setahu saya tuh kan itu yang pro ya. Kalau yang tidak pro artinya ada watermarknya. Kalau yang pro itu bayarnya mahal. Itu gimana tuh caranya? Seperti biasa Bu Etin di crack. Jadi nanti bisa bagi-bagi yang crack-crack kan ya Bu Widya Iya, ya. Biar gratisan. Itu yang saya minta dari Pak Bari juga waktu itu pakai Filmora bagi-bagi yang krek-krekan. Terus ini ada lagi nggak teman-teman? Karena kita waktunya masih lumayan panjang nih, Bu Widya juga udah nyempetin waktu. Terus Bu Wid, ada lagi nggak teman-teman? Nggak diborong sama saya semua. Mungkin ibu-ibu yang mau siap-siap dengan jilbabnya, nanti kita foto bersama. Pak Furkon, Pak Alex, Pak Hasan, Bu Mia, Bu Nunu, Bu Isni, Bu Lestari, Miss Anes, Bu Femi. Ya silahkan ya, kita siap-siap Bu. Nanti kita foto bareng untuk dokumentasi Bu Widya keperluan. Mau nge-share yang tadi loh, yang Bang soal itu dia langsung ada nilainya atau enggak? Kalau untuk bank soal, iya otomatis langsung ada nilainya Bu. Cuma untuk fitur bank soal sama tadi apa sih? Bank soal sama kelas maya. Nah itu aku belum pernah nyoba karena mau daftar itu masih maintenance aja dari pihak Pusdat ini juga sudah ditanyakan itu masih maintenance. Tapi langsung sih Bu kayak Google Classroom aja langsung ada hasilnya. Tapi maksudnya bisa kayak Google Classroom yang ada respons gitu nggak sih, Bu? Udah dicoba belum sih, Bu? Kalau aku sih belum, karena belum berhasil daftar, Bu Fem. Selama ini sih aku baru menggunakannya Lab Maya sama sumber belajar, itu aja. Kita bisa langsung masuk aja apa emang harus daftar dulu itu? Kalau untuk guru itu kalau mau bebas untuk upload sama bikin soal, daftar dulu Bu Fem. Oh, daftar dulu. Iya, bisa pakai NUPTK atau NIP. Oh, ada ini ya, ada NUPTK atau ya, isi data dulu, ngajar di mana, kayak gitu. Oke. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Fem. Bu Widya, kalau yang tadi kelas maya, kan kita udah didaftarin ya sama Bu Widya. Kemudian kalau yang bank soal, itu kalau kita bikin soal sendiri, biasanya kan kita pakai link gitu cukup ya. Misalnya pakai Quizzes gitu, pakai link. Itu dari soal-soal bank soal di rumah belajar, bisa nggak kita share linknya aja, terus anak-anak bisa masuk dengan sendirinya, atau harus masuk Google Classroom dengan menggunakan akun gitu? Kalau kita mau gunain soal-soal yang udah diupload sama guru-guru lain di bank soal, itu bisa langsung menggunakan link aja Bu kasihin. Jadi langsung masuk ke soal dan dikerjakan gitu ya, dengan fitur yang sama ya? Iya. Kayak aku aja biasanya aku pakai, sebenarnya bukan bank soal sih, sumber belajar sama Lab Maya, itu aku kasih link aja melalui Google Classroom, karena kan kita sekolah masih menggunakan Google Classroom, dan iya, betul. bisa kelihatan langsung muncul. Oke. Dia mau nanya dong. Iya, boleh Bu Wahyu, silakan. Bu Widya, untuk yang tadi Bu Widya bilang masuk ke bank soalnya harus menggunakan NUPTK ya Bu? Nomor NUPTK atau NIP? Ya. Kalau yang belum punya itu bagaimana? Misalnya belum punya NUPTK seperti itu, tetap bisa masuk atau gimana? NIP. Memang ada cara lain? Nomor KTP, maaf. Boleh pakai NUPTK atau nomor KTP. Oh, NIK ya? Iya, NIK, salah disebut. Oh, oke. Nanti dicoba deh, mau ngecek, coba. Iya. Mungkin ada yang bertanya lagi Bapak Ibu. Kalau saya sih ngerasanya sangat bermanfaat sih menggunakan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Alhamdulillahnya gratis, udah gitu. Apalagi yang MPI sih, yang media pembelajaran interaktif. Jadi anak-anak nggak bosen ngelihat, misalkan kita nge-share modul, jadi nggak cuma modul, tapi ada backup-nya dari MPI yang ada di rumah belajar. Jadi lebih bergerak-gerak, ada gerak-geraknya, ada animasi-animasinya. Biasanya kalau antaran SMP kan gampang bosenan, nah ini biar lebih tertarik gitu sih Bapak Ibu.
Yo Bapak Ibu yang mau nyusul Bu Widya nih, level 1 Ada- aja nggak lolos. Ada video YouTube-nya nggak? Cara Video YouTube apa Pak Dodi? tutorialnya gitu. Tutorial apa? Menggunakan itunya loh. Jadi kan kalau misalkan nggak bisa tanya, bisa nonton. Oh, fitur-fitur yang rumah belajar. Iya. Ada kok Pak, ada videonya banyak di YouTube. Oke deh. Video masak ada juga ya? Nggak ada. Emang harus pakai rompi ya? Dikasih Pak dari sana. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang bisa tertarik mengikuti pembatik, itu sih alhamdulillah ilmunya banyak sekali saya dapatkan. Jadi bisa lebih termotivasi juga untuk belajar TIK-nya. Awal kan saya gaptek banget, saya jujur gaptek banget sama TIK. Dengan adanya pembatik ini kita jadi termotivasi untuk belajar, apalagi kan masih WFH, waktunya bisa digunakan untuk melakukan pembatik ini, dan bisa manfaat lainnya bisa saling kenal sama guru-guru di seluruh Indonesia, karena nanti ada grup Telegram sama grup Telegram, kemudian nanti kalau udah masuk 30 besar tiap provinsi ada grup WA-nya. Itu banyak sekali ilmu yang didapatkan karena banyak pengalaman-pengalaman dari guru-guru tersebut. Itu sih. Cara daftarnya gimana? Oh, ada webnya, sebentar. Jadi Bapak Ibu bisa sering-sering buka web Pusdatin. Di situ biasanya banyak sekali juga seminar-seminar yang dilakukan dari Pusdatin, banyak pengumumannya. Tadi dulu ya. Webnya simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Widya, nanti cara daftarnya yang web tadi itu bisa di-share gak di grup? Bisa. Oke, makasih Bu. Saya screen sharing aja. Ini webnya simpatik.pembatik.kemdikbud.go.id. Jadi kita daftar dulu, diklik daftar, nanti bisa masuk. Nah ini banyak sekali juga pelatihan-pelatihan lain selain pembatik. Nah ini pembatik. Waktu itu sudah saya share di grup, sebenarnya ada gelombang berikutnya pembatik level 1. Ya itu bisa dilihat-lihat banyak pelatihan ini. Di pelatihan, temukan pelatihan terbaru. Nah ini ada Banda Aceh, Kalimantan, terus pembatik, ada penjelasan-penjelasan. Nah ini yang ikut pembatik 1 71.492 orang, banyak banget kemarin. Yang level 2, level 3-nya, level 4-nya. Itu. Ini syarat dan ketentuannya semuanya bisa ngikut. Itu. Nanti saya share lagi di grup ya Bu Wahyu. Oke Bu Widya, makasih ya. Iya, sama-sama. Udah kali ya Bu Etin, kayaknya udah cukup. Sudah cukup ya teman-teman, kita Ya. foto bareng dulu kali Bu Widya buat dokumentasi Bu Widya. Butuh nggak? Iya, betul Bu Etin. Ya Sama monggo itu, teman-teman. apa namanya, absennya Bapak Ibu, jangan lupa. Ya, absennya juga sudah ada, termasuk seperti tes apa ya istilahnya. Private bisa Bu Widya, private. Boleh Pak Furkon. Iya Pak Dodi, kagak Bu bisa. Sanes, Bu Femi, Bu Yang Mia, khusus. Pak Hasan. Yuk kita buka kameranya dulu, saya foto. Saya foto dulu. Ya, terima kasih. Aduh, Bu Femi. Udah. Kak, 1, 2, 3. Ya, teman-teman yang hadir di sini, ini sudah selesai ya Bu Widya ya? Iya udah Bu. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan saya yakin bermanfaat sekali, banyak ilmu yang kita dapat.